Berarti nggak boleh nih kalau misalnya nih Bu ya, contoh misalnya saya sebagai bank, saya tadinya beli mobil 300 juta. Terus kemudian saya naikkan misalnya, let's say misalnya 50 juta misalnya kayak gitu kan. Terus kemudian saya bilangnya ke nasabahnya misalnya saya lebihin lagi 10 juta kayak gitu. Nggak boleh, kita harus transparan. Oh benar-benar harus transparan ya? Harus transparan. Pinjam 1.000 kembali 1.000. Pinjam 10 juta kembali 10 juta. Nah biasanya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu Bank Syariah tidak menggunakan hutang piutang sebagai akad utama. Sebagai akad utamanya. Hutang piutang hanya untuk orang-orang miskin yang memang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Syariah Talk bersama Bursa ICDE. Hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan sistem bank yang ada di bank syariah dan bank konvensional. Dan hari ini kebetulan kita kedatangan tamu, Buya Nadra, yang hari ini nanti akan membahas terkait dengan banyak hal terkait dengan perbedaan kedua bank tersebut. Oke, baik. Selamat datang Buya Nadra. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bank syariah dan bank konvensional itu tadi. Ya. Jadi biar masyarakat kita itu tercerahkan seperti itu, Bu ya. Ya. Ya, karena memang apa ya, kalau kita ngomongin bank syariah dan bank konvensional, ini kan masih banyak banget gitu ya masyarakat yang masih pada bingung ini bedanya apa sih kayak gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu ya yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional? Mungkin pertanyaan yang pertama itu Bu ya. Ya, jadi kalau bank konvensional sistem operasinya pakai bunga. Oke. Dan yang dipakai dalam bunga itu adalah hutang piutang. Hutang piutang ya. Jadi pendekatannya hutang piutang. Oke. Di situ ada kelebihannya yaitu bunga. Jadi orang harus membayar bunga, ya kan? Betul. Nah, sedangkan di bank syariah adalah bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di situ ada jual beli, ada kerjasama sirkah namanya, ya, ada sewa menyewa, ya, dan juga ada juga yang namanya hutang tapi tidak boleh ada unsur bunganya tambahan. Oh, itu kalau di syariah kayak gitu ya? Ya. Berarti nggak boleh ada bunga kayak gitu. Nggak ada bunga. Oke. Jadi bunga itu diharamkan. Oke. Jadi oleh karena itulah bank itu luas sekali cakupannya. Bank syariah ada pegadaian, ada jual beli, ada sewa menyewa gitu ya. Ada juga yang namanya investasi kerjasama. Oh, investasi di bank syariah juga ada itu? Iya, karena di situ orang yang punya duit bisa berinvestasi di bank dan bank juga bisa berinvestasi kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi bank syariah ini sebenarnya bank yang luas. Sebenarnya bank yang smart sebenarnya. Oh, smart bank ya? Ya, smart bank harusnya. Sedangkan yang konvensional dia cuma hutang piutang dengan bunga. Kelebihannya apa? Dia bisa taruh bunga besar di depan atau di belakang atau di tengah. Ini kalau yang konvensional ya? Iya, konvensional kan. Kalau di syariah nggak ada bunga bank. Yang ada adalah misalnya jual beli. Misalnya mau beli mobil, kita datang ke bank syariah. Harga mobil itu 300 juta. Betul. Nah, lalu bank syariah membeli dulu 300 juta. Lalu baru menjual ke nasabah. Menjualnya bukan 300 juta, menaikkan harga. Oke. Yaitu menjadi 330 juta. Nah, 30 juta ini disebut dengan margin. Oke, margin ya. Nah, jadi yang dicicil nanti adalah angsurannya 330 juta. Dalam bank syariah itu harus transparan. Membeli ke mobilnya 300 juta, itu harus dikasih tahu sama nasabah. Dan persetujuan memberikan margin 30 juta. Jadi keuntungan itulah yang diambil oleh bank. Oke. Jadi nanti membayarnya mencicil. Oke. Jadi 330 juta misalnya dibagi 3 tahun. Nah, maka tiap bulan berapa dibayar dan itu tidak boleh berubah. Oke. Berarti nggak boleh nih kalau misalnya nih Bu ya, contoh misalnya saya sebagai bank, saya tadinya beli mobil 300 juta. Terus kemudian saya naikkan misalnya let's say misalnya 50 juta misalnya kayak gitu kan.
Terus kemudian saya bilangnya ke apa? Nasabah. Nasabahnya misalnya saya lebihin lagi 10 juta kayak gitu. Nggak boleh, kita harus transparan. Oh, gitu benar-benar ya. harus transparan ya. Harus transparan. Oke. Jadi Itu di awal atau di tengah-tengah? di awal, Langsung harus di awal. awal. Jadi akadnya itu kontraknya harus di awal. Oke. Jadi nggak boleh apa namanya main-main yang seperti itu. Iya, Lebih pasti ya Lebih berarti pasti. ya. Nah, sementara kalau di bank bank konvensional, orang itu kan menghutang kepada bank, dikasih duit kan, Oke. Betul. dikasih duit terus beli mobil kan. Iya, betul seperti Benar. itu. Iya seperti itu. Kalau ini enggak, yang membeli adalah bank, lalu menjual kepada nasabah. Si nasabahnya itu tadi. Iya. Oke. Kan harga yang lebih tinggi daripada harga showroom. Jadi pada saat si bank itu menaikkan itu tadi diketahui oleh si nasabahnya, Iya. itu kalau di bank konvensional kan mereka menyebutnya sebagai bunga kayak Iya, gitu bunga. ya. Nah, tapi kalau yang di syariah itu bukan bunga itu Ya, namanya. disebut margin kan. Oh, disebutnya margin. Margin, tambahan. Oke. Ya. Yang sudah diketahui dan disepakatin oleh kedua belah pihak. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi ini akadnya jual beli kontraknya. Oh, akadnya jual beli. Iya kan? Iya. Kalau tadi hutang piutang. Iya. Ya, jadi walaupun nanti membayarnya dengan mencicil ya. Iya. Boleh membayar dengan mencicil gitu. Ah, Nah, jadi kira-kira begitu ya. Perbedaannya di situ. Oh, jadi kalau yang di konvensional itu kan disebutnya tadi bunga kayak gitu Iya. kan. Nah, ini mohon maaf juga nih Bu ya. Kebetulan di rumah itu istri saya itu juga kalau misalnya mereka dia itu taruh di bank nih misalnya gitu kan. Oh, saya suruh nih taruh di deposito aja gitu. Nah, istri saya itu nggak mau kayak gitu loh. Oh, itu riba misalnya kayak gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan riba yang sebenarnya itu yang seperti apa sih Bu ya? Jadi kalau dalam konsep hutang piutang, kalau misalnya Anda berhutang kepada saya 50 juta 50 juta. ya, untuk buka usaha catering. Oke. Ya. Lalu saya bilang nanti dikembalikan harus 60 juta. Berarti 10 juta itu yang ribanya. Tapi kalau nanti terlambat ngebayar ke saya, kita kasih waktu misalnya 6 bulan. 6 bulan. Saya charge lagi. Iya, kayak Dalam satu hari misalnya 1.000 gitu. ribu, iya. Nah itu bunga. Itu bunga. Itu bunga. Itu yang disebut dengan riba seperti riba. itu. Jadi kalau sesuatu yang hasil dari hutang piutang ada tambahan, itulah namanya riba. Jadi tidak ada hutang. Jadi makanya di bank syariah boleh orang pinjam, tapi namanya pinjam 1.000 kembali 1.000. Pinjam 10 juta kembali 10 juta. Nah biasanya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Oh. Lalu kalau misalnya nih Bu ya, ternyata dia terlambat nih bayarnya. Apakah Dia didenda juga di bank syariah, Oh, didenda tapi juga. tidak boleh menjadi pendapatan bank. Uang denda itu harus disalurkan ke kegiatan sosial. harus di bahasanya di apa ya? Dikasih ke orang yang membutuhkan atau apa Iya, kayak gitu. kegiatan sosial. Nah, itu untuk mengontrol itu pengawasannya Ada dewan pengawas syariah. ada dewan pengawasannya juga. Iya, dewan pengawas syariah. Jadi mereka yang di bank syariah tidak bisa ya bahasanya apa ya? Kayak menggelapkan kayak gitu ya. Iya, makanya kalau di bank syariah bedanya ada komisaris tapi ada dewan pengawas syariah juga. Kalau di konvensional kan hanya sama komisaris saja. Iya, gitu. kayak Nah, gitu. tadi kalau deposito tadi, kalau deposito taruh di bank syariah, itu namanya pakai akad mudharabah. Mudharabah ini apa? Dia hanya akan dapat bagi hasil. Bagi hasil Bagi antara- hasil yang nisbahnya disepakati. Misalnya 60-40. Jadi uang itu dianggap uang investasi. Jadi uang deposito itu diusahakan oleh bank. Lalu kalau bank dapat untung, maka kita dapat bagi hasilnya. Oke, kayak gitu. Jadi apa? Nilainya tidak bisa pasti. Iya. Bulan ini karena bank itu bagus kinerjanya, kita dapat besar. Bulan depan kalau nilai jelek ya turun. Jadi kalau di bank syariah kita ngomongin deposito gitu, itu berarti nggak ada yang fix ya? Nggak Iya. fix. Oke. Nah, tapi pembagiannya itu tadi 60-40. Nggak bisa. Itu bisa dinegosiasi. Oh, kesepakatan antara kedua belah Kesepakatan, pihak. ya, bisa 70-30, 60 bisa 50-50. Oh, iya. Berarti sebenarnya lebih fleksibel sebenarnya ya. Iya. Oke. Bu ya, saya mewakili masyarakat awam nih Bu ya kan. Iya. Jadi kayak banyak yang bilang ke saya bahwa kalau transaksi di bank syariah itu sebenarnya
sama dengan bank konvensional, cuma perbedaan namanya tadi kan Buya sempat nyinggung nisbah dan riba gitu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau berbeda tuh bedanya di mana tuh Buya? Maksudnya tadi Buya udah menjelaskan sedikit gitu, tapi mohon maaf tadi itu beneran masukan yang ke teman-teman saya ngomongin ke saya gitu, sehingga saya nggak confuse. Jadi misalnya begini ya. Apa sih perbedaannya orang menikah dengan orang tidak menikah? Orang menikah itu kan ada akad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawin sekian. Ini syariah. Tapi kumpul kebo berdua juga dapat anak juga gitu kan. Ya kan sama-sama kan dapatnya. Cuman dia nggak punya akad ini, nggak syariah, cuman ya kan. Yang kalau dibilang yang satu ya ini satu itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, saya langsung nangkap. Dari logika itu saya langsung nangkap sekarang. Jadi saya langsung paham kayak gitu. Ya, jadi kalau dalam perbankan syariah akad itu penting. Apa akadnya? Tapi kalau akad tadi ya misalnya bagi hasil mudharabah, akad sewa ada juga, jual beli juga ada. Tergantung akadnya apa. Tapi sesuai dengan syariah semua. Nah gitu. Jadi kalau seandainya kalau kita lihat perbedaan yang paling nyata itu tadi kalau di bank konvensional dia pakai hutang piutang. Dan hutang piutang ada bunganya. Iya betul. Bunganya itu nanti ada kelebihan yang harus dibayar dan juga kalau denda dia harus dia terima. Gitu ya. Nah, jadi itulah perbedaan nyatanya. Sementara di kita ini ada jual beli, boleh. Ya, karena dalam Islam itu jual beli itu halal kan? Betul. Nah, jadi oleh karena itu bank syariah tidak menggunakan hutang piutang sebagai akad utama. Sebagai akad utamanya. Hutang piutang hanya untuk orang-orang miskin yang memang diperlukan, dibantu. Gitu ya. Maksudnya gimana tuh, Bu ya? Ya kalau orang sudah miskin nggak punya mau usaha, misalnya katakanlah pedagang-pedagang kelontong yang kecil gitu ya. Atau ada keliling pakai sepeda jual-jualan kopi apa segala macam. Butuh ini ke bank syariah dia harusnya dapat yang pinjaman qardul hasan, pinjaman kebajikan. Oh, itu ada itu. Istilahnya lagi. Ada istilahnya diutamakan itu juga itu berarti. Iya. Nah, itu dibantu memang gitu. Nah, kenapa? Karena orang kecil ini kalau dia maju, dia punya purchasing power untuk membeli barang-barang yang lain. Iya betul. Kalau dia miskin terus dia bisa bagaimana mau beli baju, celana jeans, baju apa? Orang kaya nggak dibeli barangnya kalau produksi. Jadi kita ini dalam konsep di bank syariah itu adalah bahwa bagaimana orang itu menjadi partner dalam berbisnis sehingga bermanfaat. Bermanfaat. Ya, di empower dia dengan dana-dana ini. Itu. Makanya dalam bank syariah ini kalau terjadi kelalaian dalam hal kompanyon sirkah, kalau ada kerugian, yang menanggung beban itu bukan yang pengelolanya, tapi yang pemilik modal yang harus menanggung risiko. Oke. Ya, ini jadi sebenarnya kita, juga tadi saya mau tanyakan ini. Jadi kalau kita berbisnis ya, dikasih modal gitu ya, sama bank gitu ya, atau itu kalau kita karena ekonomi misalnya, kemarin ada kondisi macam, itu sebenarnya tidak tanggung jawab kita, tanggung jawab bank. Tanggung jawab si pemilik si bank itu. Bank itu kan. Nah, oleh karena itulah makanya bank syariah ini berpartner itu dia bersifat adil. Iya. Ya. Jadi nggak main makan kalau di bank konvensional mau nggak mau tahu lah uang itu mau dipakai apa terserah. Kalau di bank syariah nggak boleh. Harus jelas. Harus jelas keperuntukannya untuk peruntukan itu apa. Gitu ya. Makanya dia harus terkait dengan sektor real. Sektornya pun ditentukan ya. Iya berarti ya. Jadi tadi ada pasti, adil, terus transparan ya. Iya, betul. Sektor-sektor real itu kayak misalnya nih Buya, kan ada di Indonesia ada sektor keuangan apa asuransi segala macam. Itu tuh termasuk yang diperbolehkan atau gimana? Ya, asuransi syariah juga ada. Oh gitu. Pasar modal syariah juga ada. Oh iya, kalau pasar modal syariah iya betul. Ya, kalau syariah ada, asuransi syariah juga. Nah, asuransi syariah tuh begini, filosofinya adalah orang ikut asuransi itu bukanlah risk taker, tapi sharing risk. Jadi kalau orang buat kasih premi ke asuransi syariah, misalnya preminya itu adalah 500.000 per bulan. Itu 60% itu menjadi dana tabaruk, dana yang harus dikumpulkan, dana tolong menolong. 40% dikelola oleh sebagai manajemen fee dari usahanya asuransi.
Yang 60% ini uangnya itu tadi, itulah yang menjadi dana kumpulan kalau terjadi ada masalah, dari situlah dibayarnya. Dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh perusahaan. Iya. Bahasanya kayak uang urunan kayak gitu urunan, ya. Betul. Oke. Jadi juga dia terpisah kan. Terpisah. Jadi dulu itu ada nelayan. Nelayan itu 10 orang pergi nyewa kapal. Lalu besok pagi dia mau pergi lagi. Tapi yang pemilik kapal dia bilang gini, kapal saya nggak bisa berangkat nih. Nggak bisa dipakai karena bolong-bolong, harus saya betulin dulu. Kata si nelayan, berapa lama? Ya mungkin sekitar 5 hari sampai 10 hari. Wah, kenapa lama betul? Saya nggak ada modal untuk memperbaikinya. Nah akhirnya si nelayan ini bilang, setiap kita ini dapat ikan, kita pakai uang kumpulan, namanya dan uang tabaru. Jadi uang celengan kita bersama. Celengan bersama, betul. Kalau ini kapal rusak, pakai uang ini. Pakai uang itu. Siapapun boleh, bahasa gitu ya. Iya, nah itu konsepnya begitu. Oke. Namanya tolong menolong. Tolong menolong konsepnya kayak gitu. Jadi Apa sih bedanya gitu yang konvensional dengan yang syariah ini kayak gitu kan? Jadi bank syariah itu responnya masih bank syariah.